Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Indra Priang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Obsesi lu ya? Obsesi Lu. Obsesi gue apa dong? Bebas kali. Oh, bebas. Pada edisi kali ini Obsesi Lu berkolaborasi dengan Ruang Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Wih. Bersama Uda Ervin. Oke. Ya. Ervin. Betul. Baik, sahabat. Jadi podcast kali ini alhamdulillah terfasilitasi berkat kerjasama dengan Obsesi Lu. Apa kepanjangan tadi, Bang? Obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Nah, tentunya nggak akan asik kalau yang ngobrol kami berdua. Iya. Nah, makanya kami di sini kehadiran Bang Zulfikar Arse Sadikin, Siap. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bang, terima kasih atas kehadiran Abang di Terima kasih juga Pasaman ini, Bang. Nah, sahabat, sebagai informasi, infonya ternyata Bang Zul ini punya darah Pasaman. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Bang? saya kakek nenek saya sama orang tua saya itu hidup di Pasaman. Ayah saya walaupun lahir di City Rock tapi kecil besar di Pasaman. Jadi saya kesini sekalian pulang kampung lah ya. Pulang kampung. Berarti udah berapa kali ke Pasaman tuh, Bang? Dengan ini 4 kali. 4 kali ya. Udah kenal Medan lah, Bang ya. Nah, kita mau nanya apa nih, Bang Im? Ayo apa? Mungkin Bang terkait dengan obrolan kita pada siang hari ini. Implementasi terkait dengan putusan MK 135 terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia ini. Mungkin banyak sekarang isu yang paling hangat itu sekarang di masyarakat kan, itu di media kan, soal pemilu dan demokrasi, pemilu yang dipisah antara lokal dan nasional. Nah, bagaimana sih DPR RI merespon terkait dengan putusan MK 135 ini? Apakah ada sikap resmi dari lembaga khususnya Komisi 2 DPR RI, Bang? DPR RI ini, Bung Imra, isinya 8 fraksi. 8 fraksi, 580 anggota. Komisi 2 itu ada 42 anggota dari 8 fraksi. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap DPR RI, tanyalah fraksi satu-satu itu atau orang satu-satu. Walaupun saya ini mewakili satu fraksi, tapi dan mewakili satu dari 42 anggota Komisi 2, itu saya tidak bisa bilang ini sikap DPR RI. Yang jelas sikap saya mengacu kepada fraksi Partai Golkar, dan sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, sebagai Ketua DPR RI, saya juga mengacu kepada bagaimana Undang-Undang Dasar, bagaimana peraturan perundangan, termasuk bagaimana undang-undang. Walaupun saya kritik putusan MK 135 itu karena melampaui kewenangan. Kewenangan dalam arti mestinya apa yang diputuskan oleh MK itu menjadi wilayah untuk undang-undang. Tapi karena undang-undang yang kita bentuk sendiri, yang DPR dan Presiden bentuk, mengatakan di Undang-Undang 8 2011, bukan pertama Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang MK yang menyatakan putusan MK itu benar dan demikian, maka walaupun saya kritik, saya bilang apapun yang harus kita laksanakan putusan MK itu. Dan itu sudah saya nyatakan di mana-mana. Mau di dalam, mau di luar, mau di media online, mau di media elektronik, mau resmi, mau tidak resmi, ya itu saya bilang apapun kita harus laksanakan putusan MK tersebut. Tinggal kita cari cara melaksanakannya. Cari cara melaksanakan itu kan tergantung fraksi yang ada di DPR itu, partai yang ada di DPR itu. Kita lihat banyak fraksi, banyak partai yang masih nimang-nimang. Bahkan ada yang sudah bersikapnya menolak, itu membuat kita harus bersabar mengikuti dinamika ini. Nah, itu Imra, itu Bang, kan kalau nggak salah ini lagi masa reses, Bang ya, pada selesai.
selama Abang reses mungkin ada nggak Abang mendengar tanggapan masyarakat sebenarnya terhadap putusan MK 135 ini gimana sih Bang gitu? Nah, kalau secara umum kita bisa lihat dari apa? Dari hasil survei lah ya. Ya. Hasil survei terakhir Januari, terus terakhir lagi bulan Juli itu di Litbang Kompas itu, yang mereka sih umumnya kalau berdasarkan hasil survei itu ya tidak masalah dengan putusan MK itu. Bahkan ketika MK mengatakan pengisian jabatan eksekutif legislatif di daerah maupun di pusat pemilu, mereka setuju juga. Memang pemilu itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi Bang, apakah mungkin terkait dengan adanya putusan MK ini mungkin nggak dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu? Ya haruslah. So, salah satu cara melaksanakannya harus melalui undang-undang itu harus dirubah. Dan kita sendiri sebenarnya itu sudah menginisiasi perubahan undang-undang pemilu sebelum putusan MK yang terakhir ini keluar. Bahkan semenjak putusan MK 55 periode yang lalu, DPR RI sudah menginisiasi perubahan undang-undang pemilu. Komisi 2 waktu itu yang diminta untuk menyusun. Kita sudah dapat draft rancangan undang-undangnya. Bahkan hampir kita nyatakan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Seingat saya. Atau jangan-jangan seingat saya sudah dinyatakan sebagai rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Tapi karena salah satu pembentuk undang-undang, salah satu ya, dan DPR sama Presiden, dan salah satu dalam hal ini Presiden tidak mau melanjutkan, ya kita selesai berhenti. Terkait dengan putusan yang ini, sudah ada kajian khusus di DPR RI? Pasca putusan. Belum ya. Belum. Nah, sebelum putusan ini sebenarnya tadi saya bilang kita sudah menginisiasi. Yang diperintahkan itu Balek. Balek Komisi 2. Walaupun kita secara resmi minta agar itu dikerjakan penyusunannya oleh Komisi 2. Karena ini pemilu core-nya Komisi 2. Dan konstruksi Undang-Undang MD 3 kita termasuk Undang-Undang Peraturan-Perundangan, pelaksanaan 3 fungsi DPR RI, legislasi, anggaran, dan pengawasan itu titik beratnya ada di komisi, bukan di badan. Sehingga kita nyatakan waktu itu kalau memang kita ingin segera menyusun perubahan undang-undang pemilu, ya balikan itu ke Komisi 2. Dan ini harus makin segera disusun ketika ada putusan MK yang terakhir. Semakin banyak waktu yang tersedia bagi kita untuk menyusun dan membahas undang-undang, maka akan semakin baik kita dalam memasuki tahapan pemilu. Nah, kalau ini nggak segera kita lakukan, kita khawatir kita mau mendekati tahapan pemilu, kita baru asik menyusun, asik membahas. Sementara akhir 2026 itu kita sudah akan melakukan seleksi penyelenggara pemilu. Ini harus dipastikan nih undang-undangnya. Maka dari itu kita minta, ya ayolah teman-teman, segala perdebatan yang ada terkait dengan putusan MK itu kita tumpahkan saja semua ke dalam mekanisme. Kita sendiri memang sudah menginisiasi perubahan undang-undang pemilu. Biarlah kita berdebatnya di sana pada saat penyusunan, termasuk nanti pada saat pembahasan. Itu mekanisme yang ada, dan kalau kita bisa lakukan, perdebatan kita menjadi elegan. Kita berdebat di tempatnya sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kan enak tuh, ya Imraya. Daripada di luar berdebat, ya kan. Tahu celuntrungnya, lebih baik. Ayo. Nah, Bang, kalau misalkan kita mau mundur ke belakang, Bang ya. Sebelum ada 135 ini berarti kan pemilu terakhir adalah tahun 2024. Nah, ada komentar bahwa pemilu kita itu layaknya kawah Chandra di muka. Itu kan kalau kisahnya di Gatot Kaca itu digembleng di kawah itu sampai jadi pahlawan yang jadi lah gitu kan. Nah, banyak yang bilang pemilu kita itu role model karena terlepas dari dinamikanya pemilu 5 kotak itu pada kenyataannya telah selesai kita laksanakan nih. Nah,
sebenarnya kalau dari pandangan abang yang juga ikut berkontestasi nih bang, pemilu kita itu udah ideal belum bang? Yang kemarin ini? Ya, tentu belum ya, tentu belum ya. Justru ketika belum ideal itu kita selalu evaluasi, kita selalu perbaiki ya. Nah, yang jadi soal itu evaluasi dan perbaikan yang kita lakukan mestinya tidak hanya sebatas kepada aturan, tidak hanya sebatas kepada prosedur, mekanisme gitu. Tapi yang lebih kita inginkan agar pemilu yang menjadi ini dampak putusan MK ya, yang menjadi satu-satunya sekarang ini sampai ke depan satu-satunya metode untuk melahirkan pemimpin dan wakil-wakil kita itu harus makin berkualitas. Ini yang jadi soal kita itu kan yang makin berkualitas, sehingga perubahan itu mestinya ya kan juga perubahan pikiran dan tindakan kita, baik pesertanya juga harus merubah pikiran dan tindakannya, penyelenggara pemilunya juga, lalu pemilihnya juga, termasuk aparat negaranya, aparat pemerintahnya gitu. Jadi berarti sebenarnya evaluasi kita terhadap pemilu ini bukan hanya tenggang waktu antara pemilu lokal dan nasional itu aja berarti bang ya, masih banyak yang harus diperbaiki berarti ya. Iya, dan perbaikan itu sudah ditunjukkan dengan berbagai macam putusan MK. Nah, itu terbaru kan tentang dari sisi aturan sisi aturan. Nah, ya, ayo yang sudah diputuskan oleh MK itu kita selaraskan pada saat kita membuat norma-norma dalam peraturan dalam undang-undang yang mau kita tentu antara DPR sama pemerintah. Sembari kita juga tadi yang saya bilang itu mengevaluasi dan memperbaiki pikiran dan tindakan kita agar proses pemilu dan hasil pemilu itu dari hari ke hari makin legitimate, sehingga itu kuncinya legitimate, itu kuncinya bang legitimate, ya, diakui masyarakat ya. Pemerintahan yang terbentuk itu punya moral kuat untuk menjalankan roda pemerintahan, untuk mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat dan apa yang sudah kita cita-citakan. Jadi stabilitas politiknya pun baik ya. Ya, stabilitas politik itu bisa kita bangun dengan salah satunya menghadirkan pemilu yang makin luber julbir plus bersih. Nah, kalau saya bahasanya begitu. Ada tambahan bersih. Iya. Oke. Nah, Bang, dengan putusan MK itu, dengan dipisahkannya antara pemilu nasional dan pemilu lokal, menurut abang ini kira-kira dengan desain kelembagaan seperti apa yang ideal bagi penyelenggara pemilu, terkhususnya bagi Bawaslu? Ini sebenarnya kalau mau kita jernih memahaminya, putusan MK ini menguntungkan semua pihak. Putusan MK ini menguntungkan semua pihak. Metode satu-satunya pemilu ya, semua senang itu, semua senang ya. Dipilih melalui pemilu daripada diangkat apalagi ditunjuk ya. Dan sebenarnya dipilih DPRD menjadi tidak relevan dengan MK mengatakan harus dipilih melalui pemilu, harus dipilih dan melalui pemilu itu ya, apalagi ketika dipisah ya kan, ada nasional ada lokal. Partai misalnya kami makin punya ruang untuk mempersiapkan kader-kader kami. Seleksi itu akan lebih punya waktu gitu. Ada saatnya seleksi untuk pusat, ada saatnya seleksi untuk daerah. Lalu kami bekerja itu bisa sepanjang waktu, sepanjang tahun. Tidak 5 tahun sekali kami buka tutup kantor. Tiap hari kita bisa buka kantor, ya kan? Tiap hari kita bekerja. Barang siapa partai yang menjadi sendera partai, dia menjalankan fungsinya, mereka lah yang akan dilirik oleh masyarakat, ya, akan dicoblos oleh masyarakat. Karena kontinuitas tahapannya pun ada terus. Iya, bagi penyelenggara pemiluan bisa begini, melaksanakan tahapan bisa lebih enak juga. Ada saatnya, ya kan, tahapan dilaksanakan pada saat pemilu serentak daerah, ada saatnya pelaksanaan tahapan itu di pemilu serentak nasional, dan teman-teman juga nggak akan dicibir orang ya kan, ini nggak kerja habis selesai ya kan, karena semua kerja. Contoh aja soal data pemilih berkelanjutan, nah makin berkelanjutan ini daerah pusat. Jadi kalau daerahnya itu bisa 2 kali ya, kabupaten kota dulu baru habis itu
provinsi, habis itu baru pusat. Habis itu kedudukan teman-teman nggak ada lagi nanti pikiran orang mau mengadvokkan. Undang-undang dasar sudah bilang teman-teman itu suatu komisi pemilihan umum yang bersifat tetap, mandiri dan nasional. Udah tetap ya kan, udah mandiri nasional. Dengan adanya pemisahan pemilu ini semakin kokoh keberadaan teman-teman. Kalau perlu nanti kecamatan, desa sampai TPS itu bisa tetap 5 tahun itu kan, karena 2 sampai 3 kali pemilu ya tuh, pemilu serentak daerah, pemilu serentak nasional ya kan. Bagi pemilih, wah pemilih juga mudah gitu ya untuk bisa memberikan coblosan terhadap wakil-wakil dan pemimpin mereka yang mau dipastikan oleh pemilih ya kan. Ada saatnya pemilih milih wakil pemimpin di daerah, ada saatnya pemilih wakil di daerah, ada saatnya isu-isu daerah itu diberi ruang untuk dibicarakan, untuk didiskusikan secara fokus oleh pemilih, oleh partai. Ada saatnya juga isu-isu nasional itu diberi ruang untuk didiskusikan. Nah, enak kalau begitu. Ya kan? Tidak tercampur kayak kemarin. Iya, tidak campur baur begitu ya. Masyarakat pun memang fokus masyarakat pun iya, kalau nanti di pusat yang menang B gitu, habis itu selama 1,5 atau 2,5 tahun kemudian B ini kinerjanya nggak bagus, nah masyarakat juga bisa mengukur iya apa namanya daerah ya kan. Tapi kalau ini bagus, masyarakat bisa memberikan reward ya kan di daerah, sehingga logika baru bagus. Pemerintahan itu bisa jadi ada masa masyarakat untuk menilai kinerja. Iya, ada. Jadi banyak lah, maka dari itu menurut saya ya semua pihak, terutama partai politik yang 8 ini jernihlah dalam memahami substansi dari putusan. Aku ada satu lagi nih Bang Him. Ya. Kan barusan Bang Zul menyampaikan pandangan dari sudut pandang peserta nih. Iya, peserta. Kan akhirnya kantor bisa buka tiap hari nih, nggak kayak tuduhan-tuduhan masyarakat di masa lampau. Nah, kan banyak yang bilang pemilu kita ini pemilu dengan salah satu kos politik paling tinggi. Nah, dengan ada putusan MK 135 ini, menurut Abang ada korelasinya nggak, misalkan bisa menekan kos politik? Ya, sebenarnya demokrasi itu memang harus ada biayanya. Kan? Tapi jangan sampai biaya itu merambah ke biaya sosial, ke biaya politik, ya kan? Ya biaya itu biaya ekonomi saja. Dan biaya ekonomi itu kan penyebabnya tidak hanya soal pelaksanaan tahapan, tapi kan soal pesertanya juga, ya kan? Maka dari itu ke depan itu ya kan harus kita pastikan spending. Selama ini peserta itu hanya diminta untuk bertanggung jawab terhadap pemasukan aja, terhadap penerimaan, ya. Tapi terhadap pengeluaran kan nggak ada tanggung jawabnya itu. Paling tidak nggak ada batasnya lah. Kalau ada penerimaan, batasnya sekian dari pribadi, sekian dari badan hukum. Tapi kalau untuk apa namanya pengeluaran nggak ada. Surawannya di situ mah. Iya, makanya ke depan ayo kita berpikir dibatasi berapa sih yang masuk akal biaya itu. Nah, kalau perlu ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh negara. Misalnya supaya makin fair kita ya kan. Biaya iklan ya, itu dari negara. Biaya alat peraga kampanye mungkin dari negara. Alat peraganya juga harus dibatasi lah, dikurangi gitu. Apa bahan kampanye juga perlu dikurangi. Kan kita sebenarnya lebih harus menonjolkan kampanye yang substansi ya, yang esensi gitu. Nah, itu bisa dilakukan kalau metode kampanyenya itu kita revisi juga. Lebih banyak yang dialog aja gitu. Jangan yang rapat-rapat, jangan yang baksos-baksos. Itu untuk apa? Jangan yang kasih apa namanya merchandise itu. Masyarakat kan nggak butuh itu sebenarnya. Butuhnya itu dia ingin tahu figurnya seperti apa, rekam jejaknya bagaimana selama ini kerja dan karyanya, dia punya masalah apa tidak, dan bagaimana hidupnya dengan keluarga, dengan tetangga, ya kan? Apa tawaran kebijakan antara kebijakan yang diberikan, harapan apa yang disuguhkan, kan begitu mestinya tuh. Visi misinya jelas. Iya dong. Dan itu bisa dilakukan kalau metode kampanye kita itu ya dialog tatap muka, dialog. Oh, sekarang media sosial banyak, bisa juga kita lakukan lebih banyak dengan menggunakan media sosial kayak gitu. Jadi makanya itu saya bilang tuh, pikiran dan tindakan kita pun harus diperbaiki, jangan hanya aturannya, dan itu tergantung kepada kesadaran peserta pemilunya. Nah, kalau kita bisa lakukan ini, pasti biaya politiknya juga bisa kita kurangi, biaya sosialnya bisa kita
kurangi, kita hanya fokus pada biaya ekonomi saja yang memang digunakan untuk tahapan. Oke. Ada ya bang, ada lagi? Ada lagi? Mungkin terakhir nih, Mas. Oh, terakhir. Terakhir ini pasca putusan 135 ini, apa mungkin kesan serta harapan abang kepada penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu ini? Aku tambahin dikit tuh bang. Apalagi? Karena abang kemarin ikut kontestasi, selain pesan dan kesan, gimana tanggapan abang ketika dengan kinerja Bawaslu? Kan abang juga ikut diawasi nih pasti kan. Nah, gitu bang. Ya, pesan, kesan dan apa ya, testimoni diawasinya gimana? Kalau saya sih diawasi itu seneng aja, silakan aja ya kan. Nah, bagi teman-teman penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, ini kewenangannya sudah kuat, kedudukannya juga sudah kuat. Ayolah itu kita imbangi dengan kelakuan yang lebih kuat lagi dalam profesionalitas, dalam kapasitas, dalam integritas, ya itu supaya proses dan hasil pemilu tadi saya bilang makin legislatif. Dan pada akhirnya memang penyelenggara pemilu itu menjadi center dari menghadirkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Itu bukan jurdil bersih, itu penyelenggara pemilu. Saya 2 hari ini bilang, kalau peserta pemilu itu bisa curang termasuk bisa jahat, itu wajar karena dia ingin mencari dan mengejar mempertahankan kekuasaan. Semua orang berkompetisi pengen menang. Iya. Kalau pemilih juga tricky gitu ya, terus mengharapkan materi, itu lumrah juga ya nah? Tapi kalau penyelenggara pemilunya ikut juga buruk ya, ikut juga jahat, ikut juga curang, wah itu rusaklah proses dan hasil pemilu. Oleh karena itu ya ayo juga teman-teman memperbaiki diri terus, karena memang palang pintunya pemilu yang berjudil bersih itu di teman-teman, dan kita juga peserta pemilu juga ayo memperbaiki terus diri kita, termasuk pemilih juga memperbaiki diri kita, karena sistem yang kita sejauh ini, sistem yang kita tempuh ini sudah on the track. Tinggal kita perbaiki subsistem-subsistemnya yang lain tadi, yang tadi saya bilang itu. Mungkin barangkali ke depan kita perlu berpikir ya untuk mengurangi abuse gitu, untuk mengurangi money politik, untuk mengurangi klientelisme, food buying gitu. Kira-kira perlu nggak pemilu itu wajib? Kalau nggak melaksanakan pemilu, nggak ikut coblosan begitu, didenda, disanksi. Nah, kira-kira gitu. Australia itu wajib ya. Kalau mereka nggak menggunakan hak pilihnya, nggak ikut, ada konsekuensi, ada denda, ada sanksi administrasi. Kalau di kita kan ya sudah. Nah, kita selama ini kan gemar-gemarnya hak. Kewajibannya nggak ada. Terus misalnya juga soal money politik itu jangan lagi didekati dengan kacamata pidana, tapi gimana kalau kita dekati dengan kacamata etik. Entah siapa yang melakukan, kalau memang ada yang ngajak milih itu dengan ngasih uang, ya langsung aja dia didis. Kualifikasi calonnya, paslonnya diskualifikasi kita. Gimana tuh? Kalau kita sih, kalau udah ada aturannya Seperti itu. laksanakan. Ya sebenarnya kan banyak negara ini sekarang sudah tidak lagi menggunakan pidana loh untuk urusan kejahatan. Banyak hukumannya itu tidak harus pidana, bahkan banyak hukumannya itu moral, hukumannya itu administrasi, hukumannya itu denda. Nah, mungkin kita pun perlu mengarah ke sana, termasuk dalam hal pemilu. Gitu. Jangan dikit-dikit pidana, toh juga nggak ada membuat efek jerah itu pidana. Dan siapa tahu justru kalau efek lain ada hal lain ada efek jerahnya, Bang. Kalau perlu ke depan ya tuh siapa yang bisa menunjukkan kepada khalayak bahwa ada calon, ada paslon, atau ada tim, atau ada relawan yang memberikan sembako, memberikan uang, itu diberi hadiah. Nah, ini kan enggak dipidana ya kan ya. Yang beri uang sama yang nerima uang dipidana ya, orang takut lah ngomong ya kan. Tapi mungkin kalau dikasih hadiah bisa jadi ngomong gitu kan. Betul. Ngasih ini timnya si ini ya, udah didis aja itu ininya kan. Yang lapor dapat reward juga kan? Yang lapor dapat reward. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita engineer dari subsistem dalam sistem yang sudah kita bangun ini. Tinggal kita ayo sama-sama
perbaiki diri kita dan kita jaga terus sistem yang sudah ada ini. Oke Bang Zul. Ya mungkin kalau dari kami dan pastinya sahabat Bawaslu yang menonton di rumah, kita cukup menitipkan harapan Bang ya kepada Bang Zul dan Komisi 2. Ya, Aspirasi dikirim tetap. Kan di RDP masuk tuh Bang. ya dorong juga, pasti. awal juga, ya kan. Jadi kalaupun kami nggak dari Jatim 3, boleh menuntut abang juga untuk cepat dong Bang gitu ya. Ya Indonesia bahwa kita bisa dari dapil kita masing-masing, ya tapi kan kita mewakili sebenarnya tidak hanya dapil tapi seluruh prinsip. Ya. Oke Bang, sip silakan Bang. Gitu Ibra, gitu Ervin. Apa lagi? Cukup. Darwin? Cukup. Pokoknya itu harapannya semoga cepatlah datang revisi undang-undang. Jadi kami pun sebagai penyelenggara itu cepat juga memahaminya kan Bang, apa kiat-kiat ke depan dalam melakukan pengawasan begitu. Langkah-langkah strateginya Bang ya. Karena ketika undang-undang direvisi, aturan perbawaslunya nanti akan juga PKPU belum lagi menyesuaikan dengan PKPU-nya. Justru itu. Maka dari itu senyampang ada waktu yang masih banyak. Ayo kita segera, ya mudah-mudahan para elit kita segera sadar. Amin. Dan terakhir ini untuk teman-teman, kalau kita diminta ngasih pesan untuk kita semua saja ya. Karena kita membutuhkan energi dan semangat baik untuk semua hal, termasuk dalam pemilu. Politik itu mulia, ya, punya tujuan yang mulia. Ayo kita lakukan dengan cara-cara yang mulia, karena kita sendiri insan politik ini adalah insan yang mulia. Gitu. Terima kasih Bang. Sama-sama. Sudah hadir di Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi Bawaslu dan Pasal. Terima kasih. Ya. Sudah hadir di Pasal Bang. Oke. Baik sahabat Bawaslu, mungkin itu saja obrolan kita pada siang hari ini. Saya Imra Priang undur diri. Saya Muhammad Ervin, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Bawaslu Sumbar dan Instagram Bawaslu Sumbar, serta apa tadi Bang? YouTube Bawaslu Pasaman, IG dan Facebook Bawaslu Kabupaten Pasaman. Oke, Bang, kami ucapkan terima kasih lagi. Obsesi lu Bang. Obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Mungkin kita tag jargon Bawaslu dulu. Tagline Bawaslu dulu. Bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya, siap. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bang Zul, terima kasih banyak Bang Zul. Alhamdulillah, jazakallah khairan, hati rasyad walafiat bagi semua. Siap. Ya.